For decades, world trade has been dominated by the dollar. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. That action is weaponized by the U.S. The Monetary Authority of Singapore and the People's Bank of China have renewed the bilateral currency swap arrangement. Saudi Arabia is in discussions with China to price some of its oil seeds in yuan. But as ties with Washington continue to be strained, Beijing and Moscow are diversifying. China and Russia have taken another step closer towards dumping the dollar, agreeing to trade in their respective national currencies, the Russian ruble and the Chinese yuan. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di 5 Minutes Global Paradox. Yang kali ini kita akan bincang tentang BRICS, BRICS, satu aliansi ekonomi dari 5 negara berkembang sebenarnya, tapi dianggap yang paling kuat begitu, antara Brazil, Rusia, India, Cina, dan S-nya adalah Afrika Selatan, yang sebenarnya mereka sudah sejak tahun 2009 berkumpul tanpa S-nya ya. Afrika Selatan baru belakangan tahun 2014 gabung. Nah, salah satu atau garis besar ide mereka adalah bagaimana caranya bisa mengurangi ketergantungan ekonomi dunia itu dari Amerika ya, terutama dalam hal mata uang, penggunaan mata uang. Jadi mereka mendesain supaya ada mata uang baru yang bisa menyaingi US dollar dan euro ya, sehingga mereka punya kemerdekaan yang lebih leluasa di dalam pengembangan ekonominya. Nah, ini menarik karena selain 5 negara aliansi itu ada 24 negara yang lain ya, termasuk Indonesia, ingin bergabung di situ. Ini menarik di situ. Sehingga kita, karena Indonesia mau ikutan, kita ya akan lihat lah. Kali ini kita akan membicarakan BRICS itu akan menjadi break dalam artian bisa mematahkan dominasi dolar Amerika, atau sekadar break dalam artian rem dari upaya mengganjal dominasi Amerika. Jadi BRICS kita akan lihat sebagai break dalam artian BREAK, yaitu satu capaian bisa mematahkan dominasi gitu, atau sekedar break sebagai rem saja. Nah, kalau kita lihat komposisi ekonomi mereka, sebenarnya sangat kebetulan bahwa 5 negara itu punya mata uang yang inisialnya sama semua ya. Jadi R, semua menggunakan R. Brasil menggunakan real, kemudian Rusia menggunakan rubel, kemudian India menggunakan rupi, Cina menggunakan renminbi, dan Afrika Selatan menggunakan ren, RAND. Jadi dengan kata lain, mata uang mereka berlima itu sudah ada kesamaan inisialnya, yaitu pakai R semua. Tapi mereka berusaha membuat nama baru itu dengan BRIC ya, yang sekarang ini dipatok satu BRIC itu setara kira-kira 17 US dollar ya. Satu patokan yang sangat ambisius ya, tentu saja mereka punya alasan begitu ya. Di titik ini saya nggak begitu paham mengenai bagaimana mengkonversinya, tetapi bahwa mereka telah mengkonversi itu adalah satu tindakan awal politis yang kenyataannya apakah laku atau tidak itu soal lain. Nah, yang kedua adalah persoalan yang harus dihadapi adalah konstelasi atau komplementaritas produk di antara mereka. Yang saya katakan adalah bahwa kalau di antara mereka itu kebutuhan pasarnya sudah bisa saling melengkapi, misalnya yang secara ekstrem misalnya bisa mengisolasi Amerika atau Uni Eropa, ya bisa saja dia melakukan kebebasan itu. Tetapi yang ketiga, persoalan yang ketiga adalah bahwa
sebenarnya berekonomi itu adalah persoalan interdependensi ya. Artinya kalau di saat yang sama ketika mereka berusaha mandiri, tetapi kenyataannya negara-negara BRIC ini masih memerlukan produk ataupun jasa dari Amerika, ya sama saja pasti akan terjadi satu tawar-menawar yang mau tidak mau menggunakan US dollar ya. Dengan kata lain bahwa apakah BRIC ini akan menjadi pengganti US dollar yang dalam konteks ini adalah yang saya katakan break tadi yang mematahkan prestasi Amerika, atau sekedar rem saja yang adalah justru akan membuat para pengambil keputusan politik ekonomi di Amerika menjadi tersadar dan melengkapi dirinya, memperbaiki dirinya untuk mempertahankan dominasi dolar mereka. Jadi menurut saya BRIC ini satu upaya yang baik, tetapi tidak mudah untuk merealisasikan mata uang baru tadi sebagai betul-betul pengganti terhadap US dollar. Penjelasan mengenai komplementaritas tadi juga menyangkut bahwa sebenarnya BRIC itu sebagai aliansi ekonomi regional itu tidak bisa dikatakan sebagai regionalisme geografis yang murni ya, karena komposisi tempat mereka itu tidak sama. Yang memungkinkan sebenarnya di antara 5 itu hanya bertiga saja, yaitu Rusia, Cina, dan India itu memang berdekatan. Tapi kalau kita membayangkan bersatunya Afrika Selatan sekaligus Brazil yang maha jauh itu, walaupun sekarang transportasinya sudah sangat canggih, tetapi sebagai jaringan antar pelaku pasar yang menuntut komplementaritas, saya rasa tidak begitu menguntungkan, sehingga komposisi geografis itu akan mempersulit mereka untuk menciptakan ketangguhan komplementaritas produk yang mandiri. Saya rasa itu saja tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.